semua, selamat datang di channel Guru Sekali. Sekarang kamu akan mempelajari pelajaran kelas 6 tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan pada pembelajaran ketiga. Tanpa berlama-lama kita lanjut ke materi. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Kamu akan mendengarkan sekaligus membaca suatu teks bacaan yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau dikenal dengan sebutan NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan di pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang, terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (PKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah pertempuran selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa, dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikan Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartini. Kamu akan melakukan tugas yang pertama. Untuk mengerjakan tugas yang pertama, jadi setelah membaca teks yang barusan kita baca, kamu harus melengkapi peta pikiran di bawah ini dengan menggunakan kalimat efektif. Jadi kamu harus ingat kembali bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mempunyai S, P, O, K. S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Untuk membuat peta pikiran, kamu juga bisa menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Semua pertanyaan tersebut mengenai teks bacaan berjudul Pertempuran Ambarawa. Setelah mengerjakan tugas pertama, kamu akan mengerjakan tugas yang kedua. Bacalah kembali teks Pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Untuk soal pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan.
Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara nikah yang melanggar kesepakatan? Soal keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Sikap apa yang kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Dan yang terakhir adalah bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari. Berikan contohnya juga. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari sama-sama. Kamu akan melakukan kegiatan Ayo Membaca. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amrar dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya yang dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip dari Telegram tanggal 9 bulan 9. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan hewan-hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Kamu akan melakukan tugas yang ketiga. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan berjudul Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Untuk pertanyaannya ada 3 soal. Soal pertama, bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Soal kedua, apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Dan soal yang terakhir, tuliskan kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Kamu sudah mengetahui bagaimana hiena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Yang pertama, kamuflase. Jadi, pada adaptasi ini, hewan biasanya menyesuaikan diri dengan kondisi tempat sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering dihinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya.
Yang kedua disebut mimikri. Untuk adaptasi mimikri bisa dilihat pada bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman, atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiga disebut autotomi, atau melepaskan bagian tubuh. Pada adaptasi autotomi itu bisa dilihat pada cecak. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat disebut menggulungkan diri. Ada contoh hewannya bisa dilihat pada gambar, yaitu terenggiling. Terenggiling menggunakan penyesuaian diri menggulung tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contohnya hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Untuk tugas terakhir, kamu melakukan tugas keempat. Adapun tugasnya cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Tugas yang pertama adalah untuk cumi-cumi, yang kedua walang sangit, yang ketiga adalah seafood. Selanjutnya kamu akan melakukan kegiatan ayo redungkan. Soal yang pertama, sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Kedua, bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik. Yang ketiga, bagian mana yang belum kamu pahami. Yang keempat, apa rencanamu agar kamu lebih paham. Dan yang terakhir, sikap apa yang dapat kamu contoh dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas kamu. Walaupun di rumah, kamu harus tetap serius untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.